kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kehadirannya Ibu Tukia. Apa kabarnya hari ini Ibu Tukia? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, terima kasih ya udah hadir di ruangan ini. Nanti rencananya Ibu mau mengajar kelas berapa ya Ibu? Nanti ini jam terakhir ini saya mengajar di kelas 7B. Oh iya. Materi yang akan diajarkan itu tentang apa ya Bu? Untuk pertemuan kali ini saya akan mengajarkan materi masih dalam kondisi wilayah Indonesia, yaitu cuaca dan iklim. Oh iya. Bisa disampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Tukia ketika mengajarkan pembelajaran ini Bu? Harapannya setelah melakukan pembelajaran ini dan menerima materi tentang cuaca dan iklim, pertama, peserta didik dapat menjelaskan apa itu cuaca dan iklim. Selanjutnya, peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur pembentuk cuaca dan iklim. Berikutnya, peserta didik dapat membedakan antara cuaca dan iklim. Setelah itu, peserta didik dapat menjelaskan berbagai macam jenis cuaca dan iklim yang ada di sekitar kita dan sering kita jumpai. Terakhir, setelah siswa mendapatkan semua itu materi, harapannya peserta didik dapat menganalisis perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap kehidupan kita dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, untuk area pengembangan yang akan dicapai oleh Bu Tukia itu apa saja Ibu? Area pengembangannya, pertama untuk pengetahuan, saya harapannya itu setelah pembelajaran kali ini mereka dapat memahami tentang kondisi fisik wilayah Indonesia, kaitannya dengan cuaca dan iklim ini dengan baik. Selanjutnya, harapannya juga siswa dapat lebih bisa untuk bernalar kritis. Mereka dapat lebih memahami tentang lingkungan kita, tentang keadaan sekitar kita, apa yang terjadi, bagaimana itu bisa terjadi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita, khususnya mengenai cuaca. Baik Ibu, selanjutnya strategi apa yang Ibu lakukan untuk pembelajaran kali ini? Untuk mencapai pengembangan tadi bernalar kritis, saya menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Sepertinya pemilihan itu lebih cocok untuk kita mencapai tujuan agar siswa bisa bernalar kritis. Baik Ibu Tukia, terima kasih. Berarti nanti ya pada jam terakhir Ibu akan mengajar, saya nanti akan hadir di kelas Ibu. Bu, silakan. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat dan tetap semangat untuk mengajar anak. Oke? Terima kasih atas sarannya dan motivasinya. Terima kasih juga. Saya akhiri dulu percakapan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Hari ini jam terakhir ya pelajarannya Bu Guru. Masih semangat? Masih. Harapannya masih semangat. Hari ini ada yang mau masuk? Tidak. Masuk semua? Ya. Coba hari ini seperti yang sudah Bu Guru sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang cuaca dan iklim. Kalian pasti sudah sering mendengar ya tentang cuaca dan iklim. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang cuaca dan iklim. Harapannya nanti kalian dapat menjelaskan apa itu cuaca dan iklim. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan unsur-unsur pembentuk cuaca dan iklim. Ketiga, kalian dapat membedakan antara cuaca dan iklim. Keempat, kalian dapat menjelaskan berbagai jenis cuaca dan iklim. Dan terakhir, kalian dapat menganalisis perubahan iklim dan pengaruhnya. Nah, sebelum memasuki
Nah, kita belajar mengenal cuaca dulu. Kalian pernah melihat simbol ini? Pernah. Simbol apa? Matahari. Nah, ini biasa digunakan untuk menjelaskan tentang cuaca hari ini. Kira-kira kalau simbol ini untuk menjelaskan tentang cuaca yang bagaimana? Cerah, panas, betul. Ya, menjelaskan cuaca tentang cerah. Apa itu? Merupakan kondisi cuaca di mana langit terlihat terang dan terang tanpa adanya awan yang menutupinya. Nah, biasanya pada saat cuaca cerah seperti ini, matahari itu terlihat jelas, gitu ya. Selanjutnya, seperti ini. Kalau simbol seperti ini, berawan. Tapi ada mataharinya nongol sedikit. Apa ya? Mendung. Cerah berawan, betul. Jadi tadi berawan, tapi karena ada mataharinya, cerah berawan. Apa itu? Itu kondisi cuaca di mana langit terlihat terang dan cahaya matahari masih dapat dilihat. Jadi meskipun ada awan mendung, tapi cahaya matahari itu masih terlihat. Oh. Yang ini mendung. Mendung, di mana kondisi cuaca langit itu tertutup oleh awan dan matahari itu tidak peteng dong. Ya, sinar mataharinya tidak begitu tampak. Kalau ini hujan. Sudah lama ya kita tidak hujan. Hujan, ada yang tahu hujan itu apa? Di mana cuaca terjadi presipitasi air dari langit dalam bentuk hujan. Presipitasi itu turunnya air yang ada di langit, uap air dalam bentuk hujan. Kalau hujan, kalau salju dalam bentuk salju. Jadi kalau kalian sudah belajar simbol-simbol tentang ini, menurut kalian hari ini bagaimana cuacanya? Cerah ya, cerah berawan. Kalau tadi sekarang jam 13.30, kalau tadi jam 11-an cerah, berubah-ubah ya. Kalau ini hujan petir, betul. Jadi hujan disertai dengan petir dan kilat. Petir itu kilatan cahaya yang disebabkan oleh aktivitas listrik yang terjadi di awan. Jadi sudah bisa membedakan ya. Nah, sekarang Bu Guru tanya nih, tadi sudah simbol-simbolnya. Apa itu cuaca? Menurut kalian apa cuaca? Ada yang bisa jawab? Cuaca tadi kondisi ya, kondisi dalam suatu wilayah dalam kondisi tertentu. Nah, pernahkah kalian mengalami ketika berangkat sekolah saat hujan, namun ketika sampai di sekolah cuaca cerah? Pernah ya? Pernah. Bu Guru juga pernah. Bu Guru kan rumahnya bulu payung, berangkat pakai mantel. Ternyata sampai sekolah terang. Seperti nggak pas ya, terang kok pakai mantel. Pernahkah kalian merasakan ketika malam hari suhu terasa dingin, namun ketika siang hari udara sangat panas dan gerah? Pernah? Nah, jadi udaranya itu sangat berbeda, berubah-ubah. Nah, apa itu cuaca? Tadi seperti yang dijelaskan oleh siapa? Oleh Rere ya. Cuaca merupakan kondisi udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Dari waktu tertentu ya, sebentar. Dan cuaca hanya terjadi dalam waktu singkat, yaitu hanya beberapa jam saja. Makanya kita kadang berangkat hujan, sampai sekolah terang. Nah, kalau iklim, kalian tahu nggak? Sebelumnya kita sudah belajar letak
Gimana letak agronomis itu mempengaruhi iklim di Indonesia. Apa iklim di Indonesia? Masih ingat? Iklimnya apa? Tropis, betul. Nah, apa hanya Indonesia yang beriklim tropis? Tidak. Wilayah-wilayah yang berada di lintang rendah itu beriklim tropis. Nah, secara pengertiannya, iklim itu merupakan kondisi rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang sangat luas dalam periode waktu yang sangat lama. Jadi kenapa iklim tropis tidak hanya ada di Indonesia, tapi seluruh wilayah yang berada di lintang rendah. Sementara kurun waktunya itu bisa sampai 11 sampai 13 tahun perubahan iklimnya. Nah, perbedaannya antara iklim dan cuaca. Kita bisa membedakan antara iklim dan cuaca yang pertama dari jangkauan waktu. Kalau tadi cuaca, jangkauan waktunya singkat karena berubahnya cepat, apalagi saat ini ya, iklimnya cepat sekali berubah. Sementara iklim waktunya itu lama, tadi kurun waktu 10 sampai 13 tahun. Sementara jangkauan wilayahnya, kalau cuaca itu sempit. Sempitnya gimana ya? Misalkan ini tadi kalian berangkat sekolah hujan, ya kan? Sampai rumah cerah. Itu kan sempit, padahal kan masih satu wilayah. Kemudian kalau iklim jangkauan wilayahnya luas. Unsur-unsur cuaca dan iklim yang pertama adalah penyinaran matahari yang membentuk iklim. Kedua, kelembaban udara. Yang ketiga, suhu. Yang keempat, curah hujan. Ya. Yang kelima, angin. Ini adalah yang membentuk cuaca dan iklim. Jadi ketika hujan, ketika mendung, petir, semua itu terjadi dari unsur-unsur ini. Ada matahari, suhu, kelembapan udara, curah hujan, dan angin. Nah, yang kita hadapi saat ini itu adalah perubahan iklim. Kalian tahu nggak perubahan iklim gimana? Coba ya, kalian perhatikan dan dengarkan video ini. Boleh kok salah.
Oke, tadi kalian sudah mengamati video ya. Nah, saya minta kalian untuk bisa menuliskan informasi dari video itu ke dalam lembar kerja ini. Apa perlu diulangi lagi videonya? Ya, ini saya bagikan dulu ya. Saya bagikan dulu. Kalian bisa mengerjakannya secara berkelompok biar lebih mudah. Itu 2 orang saja yang dekat, gitu ya. Biar geraknya nggak terlalu banyak, sudah siap. 2 orang bisa diskusi. Kita butuh teman untuk berdiskusi. Silakan mengelompok dulu bersama temannya. Coba Bu Guru lihat cukup nggak? Silakan berkelompok dulu 2 orang. Ya Pak. Ada yang nggak dapat kelompok? Silakan, sudah belum? Sudah belum? Sudah belum? Mbak dengan siapa? Kamu? Dengan siapa? Siapa? Di depan. Merapat Mbak, merapat. Merapat dengan kelompoknya masing-masing. Biar tahu kursinya aja yang dibawa. Kursinya aja dibawa ke temanmu. Ya, itu informasinya. Silakan, kamu yang ke sana atau kamu yang ke sini? Sini aja. Geser kursi itu yang digeser ke sana. Kursinya kan lebih dekat. Kamu ini kursi ini digeser ke sini. Jadi gotongnya rangka 2 ini. Oke. Sudah? Sudah? Coba pahami dulu itu apa yang harus kalian cari. Kamu sama siapa? Coba yang dulu mana? Kamu boleh urusan aja Mas, 3 orang boleh kalau yang enggak ada. Ya, kamu mau ke mana? Nih. Silakan tuliskan dulu kelompok dan anggotanya. Sama kelas. Kamu kerjanya mana? Nanti tulisnya gimana? Sana. Atau kerjanya digeser ke sini? Dicek dulu. Itu isinya ada apa aja yang sudah dapat. Terus itu belum.
Menuliskan di kertas. Well, semua ini tentu bikin kita bertanya-tanya. Kok aneh ya cuaca zaman sekarang? Bumi kenapa ya? Apakah kiamat sudah dekat? Kami mungkin punya jawabannya. Semua video yang kita lihat barusan disebabkan oleh suatu peristiwa yang pasti sudah sering kita dengar. Ya, perubahan iklim. Menurut PBB, perubahan iklim adalah perubahan suhu dan cuaca dalam jangka panjang. Perubahan tersebut kadang terjadi secara alami, namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama dalam perubahan iklim. Terutama pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan gas yang memerangkap panas dan menyebabkan pemanasan global. Kita mungkin sering abai dan sudah bosan dengan topik pemanasan global karena tidak menimbulkan permasalahan yang berarti bagi kehidupan pribadi kita kan? Coba kita ingat kembali hujan ekstrim dan banjir laut yang terjadi baru-baru ini. Dampak daripada perubahan iklim global dan seringnya munculnya fenomena ekstrim yang kita lihat saat ini saja adanya rob yang terjadi di kawasan Pantura, khususnya Semarang dan kawasan sekitarnya. Bagaimana mungkin rob yang biasanya muncul pada saat bulan-bulan basah, Desember dan Februari, ini muncul di bulan Mei di saat akhir musim transisi? Kalian juga pasti sudah sering mendengar tentang Jakarta akan tenggelam kan? Ya, memang faktor utamanya adalah karena banyaknya warga yang menggunakan air tanah secara berlebihan sehingga terjadinya penurunan permukaan tanah. Tapi, hal ini didukung juga dengan naiknya volume air laut yang disebabkan oleh mencairnya es di kutub. Beberapa kawasan yang ada di Pantai Ancol itu sudah mulai menghilang, berendam begitu. Kawasan Kampung Barat khususnya. Apakah hanya Jakarta saja? Ternyata tidak. Kami menduga paling tidak ada sekitar 115 pulau di Indonesia yang akan mengalami. Dampak lain yang sudah terjadi saat ini yaitu mencairnya es di Puncak Jaya Wijaya Papua. Es di Gunung Jaya-Wijaya, BMKG melakukan studi tahun 2000, sekitar 2025-2026 diprediksi sudah punah. Sekarang mari kita lihat dampak yang sudah terjadi di dunia. Pada tahun 2016-2017 terjadi pemutihan massal akibat kenaikan suhu air laut, dan setengah dari terumbu karang di Great Barrier Reef telah mati dalam 2 dekade terakhir. Sekecil apapun kenaikan suhu bumi dapat menyebabkan dampak yang besar. Bahkan menurut para peneliti, dalam 2 dekade bumi dapat mencapai suhu melampaui pemanasan 1,5 derajat Celcius. Pemanasan global juga berdampak ke kesehatan manusia. Perubahan suhu dan curah air hujan mempengaruhi aktivitas organisme pembawa penyakit, sehingga dapat menyebabkan bertambahnya penyebaran penyakit menular. Perubahan pola cuaca, curah hujan, dan kekeringan juga dapat menyebabkan gagal panen sehingga kurangnya ketersediaan pangan dan berujung kepada krisis pangan. Kita mengalami musim basah panjang. Nah, ini tentu berakibat kepada khususnya ya pertanian, agriculture. Kan ini akan mengubah pola tanam yang biasanya hanya butuh waktu 3 bulan ditanam, ini 9 bulan basah terus gitu. Nah, gimana? Ini semua terdengar seperti filmnya, tapi sayangnya bukan, karena ini semua nyata loh. Maka dari itu, mari kita mulai lindungi tempat tinggal kita satu-satunya, yaitu planet bumi ini. Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dengan mencari tahu lebih banyak tentang informasi-informasi mengenai perubahan iklim ini. Ayo, peduli perubahan iklim. Ya, silakan kalian tadi dari informasi video itu, dan juga ditambah dengan kalian membaca di buku kalian. Nah, ya, apa tadi kan tadi sudah didapatkan ada informasi apa? Kata-katanya kan nggak harus sama dengan yang di video. Boleh dengan kalian aku sendiri, karena mungkin tadi banyak istilah-istilah yang tidak tahu. Gitu. Tapi kan intinya tahu, ya? Silakan. 10 menit bisa ya? 10 menit lah. Kan secara berkelompok.
Kamu bagi sekali. Well, semuanya lebih katanya. Oh, ini kerjaan. Bumi katanya. Apa yang kerjaan? Kamu itu jawabannya. Semua kita ada pesan. Misalkan sama pasti kita. Ya, betul lagi. Betul lagi. Betul lagi. Betul masuk dan baca baca. Benar sebenarnya jadi salah. Kamu tidak mesti baca. Apa yang sosial media pertama betul lagi. Betul. Apa yang saya kasih betul apa saya katakan. Kita bisa baca selesai kedua karena kemudian masalah lagi bagi kita. Coba yang mengenai dari kita tadi. Dampak dari relasi sebenarnya seringnya munculnya fenomena ekstrim yang kita lihat saat ini saja adanya drop yang jadi kawasan Afrika khususnya dengan Palestina. Bagaimana mungkin kalau ada muncul pada saat 2012 ini mungkin juga tidak ini nanti. Kita jelas sebelumnya banyak adalah yang dapat bertanya tentang yang kita lakukan sehingga kita melakukan. Tapi itu bukan hanya untuk yang sekarang menjadi SS dulu. Kalau kawasan dari Pakistan sudah baik dalam itu kawasan Afrika khususnya apakah yang saja tidak kami bukan lagi dari sekitar 19 di Indonesia kata. Berapa kali terjadi saat ini menjadi SS menjadi buat. Tes Ibu Jaya Jaya yang dilakukan studi tahun 2000 sekitar 2005 diprediksi sudah pernah. Sedangkan yang dapat yang terjadinya pada 2017 terjadi masalah dari semula. Yang saya bukan berbeda dengan yang punya tadi. Sekarang yang punya pada yang sama. Bahkan lupa lagi, namanya punya jauh jauh bahwa sasaran pada sasis. Orang sudah dapat Indonesia, orang sudah belajar dari kita selalu lihat sehingga kita akan yang berangkat. Orang kalau jangan kita tidak ada lain sehingga kita semangat dan ujung dari sana. Kita mengalami musim basah panjang. Nanti itu akan pada khususnya pertanian, agriculture. Tadi akan berubah tanah yang biasanya ada 2 3 tahun 19 terus. Nah, mana ini dengan sendirinya? Saya bukan dan semuanya tahu. Baik, bukan dan kita terus lihat ini. Mana orang yang sedang berada di tahu kita masing-masing kita ini. Ayo, peduli perubahan ini. Tadi ada istilah drop ya. Drop itu apa baru? Hah? Betul, drop itu naiknya air. Terus tadi ada istilah lagi bulan basah. Saya tahu bulan basah maksudnya apa? Hujan. Betul. Bulan-bulan yang harusnya musim hujan. Oke. Pakai bahasa kalian sendiri aja. Simpulkan. Iya nggak harus sama, susah. Pakai bahasa apa aja. Yang maksudnya intinya sama. Dengerin lagi ya. Kalian juga bisa menambahkan informasi dari sumber lain yang ada. Silakan rekam buku dengan diberi.
guru kasih waktu 10 menit, sudah tidak ada tambahan waktu. Sudah? Sampai semuanya sudah ya? Nah, sekarang kita bahas apa informasi dari informasi video itu dan juga informasi yang kalian dapatkan dari sumber lain. Nah, sekarang guru mau tanya, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya untuk pertanyaan yang pertama? Tadi setelah kalian mengamati video dan juga membaca, apa itu perubahan iklim? Nah, satu-satu anak-anak dulu. Oke. Siapa ini dari kelompok siapa namanya? Regia dan Regia, menurut kamu apa? Perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Mungkin ada yang menyimpulkan yang lain? Boleh, katakan. Katakan. Ada lagi? Mungkin berbeda. Gak harus sama, boleh berbeda kok. Berbeda. Yang ini kelompok sebelah sana sama apa beda? Sama ya? Kalau yang tadi dijelaskan sama media, ini tadi sesuai yang ada di video. Ini perubahan iklim yang dijelaskan oleh penelitiannya menurut PBB. Ya. Perubahan pola cuaca dalam jangka waktu yang lama. Jadi perubahan ini tidak terjadi hari-hari ini saja, tapi sudah terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Ya, itu ya maksudnya ya. Yang kedua, penyebab perubahan iklim. Siapa yang mau? Siapa nih? Ini kan banyak, jadi satu kelompok satu aja yang disebutkan biar gantian sama yang lain ya. Anif. Mencairnya es di kutub dan perubahan suhu di Jaya-Wijaya. Mencairnya es di kutub dan penyebab perubahan iklim itu mencairnya es di kutub dan perubahan suhu di puncak Jaya-Wijaya. Ada yang punya pendapat lain? Ayo silakan. Siapa tadi? Ada ya? Perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran menggunakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu apa sih? Bahan bakar fosil itu ya energi yang sering kita gunakan itu bensin, itu berasal dari fosil. Gas, batu bara yang digunakan untuk pembangkit listrik itu dari fosil asalnya. Terus ada lagi? Kan banyak tadi penyebab perubahan iklim. Ada lagi? Masa? Itu yang laki-laki kayaknya tadi banyak. Apa sudah disebutkan semua? Belum. Saya sebutkan apa? Penyebab apa? Penyebabnya? Hah? Apa? Jangan malu. Apa? Pencemaran udara. Pede aja. Terus ada lagi nggak? Nah, kalau penyebabnya dari perubahan iklim tadi ditandai dengan adanya cuaca yang ekstrim. Ekstrim itu apa? Berbahaya. Angin kalau sedikit ini kan sejuk ya. Tapi kalau anginnya banyak gimana? Jadi bencana. Nah itu maksudnya cuaca ekstrim itu betul. Angin ribut, puting beliung, gitu ya. Banjir. Itu perubahan iklim. Penyebabnya apa? Ya kita sendiri, aktivitas manusia yang berlebihan, kita menggunakan bahan bakarnya itu berlebihan. Betul tadi, pencemaran udara, pemanasan global, ya. Dampak perubahan iklim yang diakibatkan dari perubahan iklim ini yang sangat ekstrim, dampaknya apa? Coba, gantian dong. Yang lain? Yang lain? Ya, lagi? Gunung es di kutub mencair. Betul. Ada lagi? Ya, Bayu. Mencairnya es di puncak Jaya-Wijaya. Mencairnya es di puncak Jaya-Wijaya. Tahu nggak puncak Jaya-Wijaya itu di mana? Hah? Di Papua, betul. Jadi di Indonesia itu kita punya es di puncak Jaya-Wijaya. Tapi karena pemanasan global, puncak Jaya-Wijaya itu mencair esnya. Dan tadi diperkirakan di tahun 2025 esnya itu punah. Berarti misalnya gue
Ya, produksi bahan pangan itu terhambat karena perubahan iklim ini. Kita bisa terancam kelangkaan pangan. Kalau kelangkaan pangan, hal yang terburuk bisa terjadi itu apa? Kelaparan, betul ya. Dampaknya itu ternyata banyak sekali, dampaknya mengerikan ya. Kelangkaan pangan, cairan. Ada lagi nggak? Tadi banyak sekali kok. Ayo, jangan takut. Tadi apa? Apa? Tapi, ya silakan. Tapi sering munculnya fenomena ekstrim karena perubahan dan adanya perubahan iklim. Itu fenomena ekstrim dan perubahan iklim yang tadi berubah-ubah dan jelas. Ada lagi? Wah, jadi kayak terus ya. Yang lain gimana? Tahu. Nggak tahu? Tahu lah, orang tadi gurunya juga ada tulisannya kok. Isi tutupan atau Febri? Mau jawab? Ayo sudah. Menyebabkan banjir bandang. Tuh, kalian bisa menambahkan itu informasi dari teman-teman yang mungkin belum ada di program kerjamu. Tadi ada istilah baru. Apa ya? Munculnya roll. Roll itu apa tadi? Kenaikan air. Roll itu kenaikan air. Biasanya air naik kan terjadi karena airnya banyak. Airnya banyak itu pada saat ya roll terjadi karena airnya banyak. Air banyak itu ketika hujan. Tapi masalahnya air naik atau roll itu tidak terjadi ketika musim hujan. Terjadinya ketika bulan Mei. Itu ya. Terus apa lagi tadi dampaknya? Dampak ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi dialami oleh seluruh dunia. Di Indonesia itu apa tadi yang terjadi? Tadi apa? Di Jakarta kebanjiran. Jakarta yang sering banjir. Apa lagi? Kemungkinan akan tenggelam karena mencairnya es tadi jadi air di laut naik. Nah, daerah-daerah yang di pesisir itu sangat mungkin akan tenggelam. Di Pantura itu pantai utara itu di sekitar Semarang. Nah, itu yang di pesisir dekat pantai itu sangat mungkin tenggelam. Masih ya, terus mengendi gue. Nanti nggak tiba ya. Sehingga dia nggak pernah banjir. Tahu. Ya tenang aja dong. Terus apa lagi? Kelangkaan pangan dan kesehatan. Di bidang kesehatan tadi berpengaruh nggak? Apa? Banyaknya penyakit yang menular. Muncul banyak penyakit yang menular. Tadi gambarnya kan ada nyamuk ya, DBD itu jadi mudah tersebar. Saat perubahan ini. Terus apa? Gagal panen. Nah, tadi bisa mengancam kelaparan. Lain ya? Lupa ya? Ya kan pasti cuma membutuhkan itu. Ada lagi mungkin yang tertinggal yang belum disebutkan? Ayo apa? Ada lagi nggak? Ada apa? Gimana? Pengiriman barang dan transportasi laut jadinya gimana? Jadi terhambat. Karena kan biasanya distribusi barang itu kan dari menggunakan transportasi laut ya, menggunakan kapal. Karena cuaca ekstrim, kemungkinan itu gelombangnya tinggi, anginnya juga kuat. Akhirnya apa ya? Kapal-kapal itu bisa karat terbalik, jadi bahaya. Jadi mungkin ditunda, jadinya terhambat barang-barang yang dikirimkan. Ada lagi? Ada lagi mungkin? Apa? Super rewel banget ya? Apa deh? Apa lagi deh? Tempat pariwisata atau objek wisata akan mengalami kerusakan. Ini dampaknya pada negara ya. Jadinya perekonomiannya bisa berkurang. Terutama kalau tempat-tempat wisata itu pantai kan, tidak ada laut, itu sangat mungkin terancam. Nah, cukup untuk dampak. Sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi bumi dari perubahan iklim? Mencari tahu gimana informasi mengenai perubahan ini. Mencari tahu lebih banyak ya. Terus kalau udah tahu gimana? Melindunginya gimana?
gede hidung ini nih. Betul, tidak melakukan penambangan hutan secara ya. Ada lagi? Ada lagi mungkin? Ayo, tadi guru bahasa ngomong ya, bisa apa? Apa yang bisa dilakukan lagi? Untuk melindungi bumi, apa? Betul, tidak membuang sampah ke laut atau ke sungai. Ada lagi? Ya, Bayu. Melakukan reboisasi. Tahu nggak reboisasi apa? Ya, karena hutan juga atau hutan-hutan pohon yang sudah ditebang di tanah lain. Terus apa lagi? Ya, Mas, apa? Mengurangi pembakaran bahan bakar fosil. Betul, mengurangi pembakaran bahan bakar fosil. Ada lagi? Nggak apa? Ada lagi? Ayo, saya lihat itu dari sorot mata kalian itu mau menjawab. Terus kenapa diam saja? Kenapa aja? Ayo, cepat, cepat. Ini semakin banyaknya bicara itu semakin ya, Mbak. Apa? Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Ada lagi? Apa? Acara rebutan. Ganti ya. Bareng-bareng ya, Ulis. Apa? Tidak boleh membakar sampah di jalanan. Lagian kalau di jalanan ditabrak motor. Ya, maksudnya kita tidak boleh sembarangan membakar sampah karena ketika membakar sampah asapnya itu menyebabkan polusi. Maksudnya begitu ya. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, jangan sampai menyesal nanti Bu Guru. Nah, apa lagi Mas? Mengurangi penggunaan air tanah. Terus menggunakan air apa? Air laut. Air hujan. Air apa? Ya, kalau misalkan di daerah itu sudah tersedia air PDAM, ya bisa menggunakan air PDAM. Ada lagi? Ada lagi Kak? Ada lagi kayaknya tangannya sudah siap ini. Oh, sudah cukup? Sudah cukup? Coba ya. Nah, cara memperbaiki lingkungan dari perubahan iklim. Tadi yang kalian sebutkan sudah benar. Jadi kita bahas dari guru ya. Langkah pertama, hemat air. Perhatikan bagaimana Anda menggunakan air. Oke, apa sih buka keran pernah ditutup? Nah, mulai sekarang hemat ya, penggunaan airnya ya. Yang kedua, berjalan kaki. Simpan kendaraan bermotor Anda di rumah. Bisa nggak? Kenapa? Kesana jauh rumahnya ya. Ya, kalau nggak bisa jalan kaki pakai apa? Penggantinya sepeda. Sepeda kan nggak mengeluarkan gas emisi, ya. Pakai sendal? Ya, pakai sendal mau ngapain berbahaya. Terus yang ketiga, kita bisa hemat energi. Kurangi penggunaan alat pendingin dan pemanas. Alat pendingin dan pemanas itu apa? Kipas. AC. Itu karena menggunakan listrik. Karena hubungannya alat listrik itu untuk bisa listrik, pembangkit listrik itu menggunakan bahan bakar fosilnya batu bara. Dan ketika batu bara itu digunakan untuk menghasilkan listrik, itu asapnya kemana-mana ya, jadi polusi. Jadi itu sangat mendukung melindungi alam kalau kita hemat energi. Yang keempat, penggunaan plastik. Kurangi penggunaan plastik. Beralihlah ke penggunaan barang yang ramah lingkungan. Gimana? Barang ramah lingkungan itu maksudnya gimana? Sing senyum. Apa ramah lingkungan maksudnya gimana? Ramah lingkungan itu tidak mencemari lingkungan. Jadi ketika kita menggunakan bahan-bahan makanan itu, pastikan apa yang kita gunakan itu bisa dipakai berulang, tidak sekali pakai. Jadi kamu kalau misalkan jajan, bawa alat makan dari rumah, bawa botol minum dari rumah. Bisa nggak seperti itu? Terus kamu mau ini rusak? Terus maunya gimana? Kalian kan sudah tahu dampaknya sangat berbahaya ya. Bukan sangat mungkin juga. Tadi yang diceritakan itu di Jakarta dan Pantura yang akan banjir. Mungkin nggak di sini bisa? Bisa. Kita juga jauh dengan laut, ya kan? Berarti alam itu juga bisa terjadi di kita kan? Jadi mulai dari diri sendiri. Nih, ada quote-nya tadi yang diambil dari
When the last tree is cut, the last piece is cold, and the last timer is cold. When the breathe the air is thickening, you will realize too late that where is not bank account and that you can get money. Ketika pohon terakhir ditebang, ikan terakhir ditangkap, dan sungai terakhir tercemar, ketika udara terasa mual, Anda akan terlambat menyadari bahwa kekayaan tidak ada di rekening bank dan Anda tidak bisa makan uang. Artinya apa? Artinya, ketika kamu menyadari bahwa bumi ini semakin rusak, semakin hancur, ya, kamu baru menyadari bahwa apa yang kita lakukan sebelumnya itu salah dan kita tidak mengubahnya, itu sudah terlambat. Ketika buminya rusak berarti semuanya itu sudah hancur. Ada pohon, ikannya sudah tidak ada. Yang maksudnya ikan itu tidak hanya ikan, berarti pangan yang lain juga tidak ada. Karena apa? Tanahnya kena polusi, udaranya kena polusi, airnya kena polusi. Gimana mau tanaman dan hewan-hewan itu hidup? Terus manusia mau apa? Nah, ketika kita baru sadar saat itu terjadi, itu sudah terlambat. Yang kita punya hanya uangnya tidak bisa untuk membeli makanan, uang makanannya tidak ada. Ya, jadi itu sudah terlambat. Jadi mulai hari ini kita bisa memperbaiki ya cara kita hidup untuk bisa lebih ramah lingkungan. Paham nggak? Paham ya? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada untuk pembelajaran kali ini cukup ya. Dan untuk membahas jawabnya silakan dikumpulkan. Terus kita siap-siap untuk pulang. Sudah dikumpulkan semua? Sudah, silakan dirapikan bukunya. Ya. Kita berdoa terus. Sudah, silakan dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini ya, hari-hari di jalan.